Ketika berbicara tentang pasar bebas, istilah tangan tak terlihat atau invisible hand seringkali muncul sebagai kunci dalam memahami bagaimana pasar berfungsi. Invisible hand merujuk pada kekuatan tak kasat mata yang mengatur interaksi antara produsen dan konsumen, sehingga menciptakan keseimbangan alami di pasar. Namun, apa yang sebenarnya dimaksud dengan konsep ini, dan mengapa begitu penting dalam ekonomi modern? Apakah teori ini sekadar gagasan abstrak atau benar-benar berdampak pada harga, produksi, dan distribusi barang serta jasa? Dalam video ini, kita akan mengulas lebih dalam mengenai bagaimana invisible hand bekerja di balik layar untuk menjaga keseimbangan pasar, serta bagaimana pemahaman akan prinsip ini bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam menjalankan bisnis dan berinvestasi. Simak terus, karena kamu akan menemukan banyak hal menarik yang mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya tentang cara kerja pasar. Invisible hand adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana pasar bebas dapat mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme supply dan demand. Di sini, setiap individu bertindak untuk kepentingan pribadinya. Konsumen ingin mendapatkan harga terbaik, sementara produsen ingin memaksimalkan keuntungan. Tetapi, meskipun setiap pihak tampaknya bertindak hanya untuk diri mereka sendiri, hasil akhirnya seringkali menguntungkan masyarakat luas. Ketika permintaan untuk barang tertentu meningkat, produsen terdorong untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, ketika permintaan menurun, produsen akan menyesuaikan dengan mengurangi output dan menurunkan harga agar produknya tetap terjual. Semua ini terjadi tanpa campur tangan langsung dari regulator atau pemerintah. Konsep ini menunjukkan bahwa mekanisme persaingan dan harga adalah kekuatan alami yang menggerakkan ekonomi menuju keseimbangan. Produsen harus menetapkan harga yang sesuai dengan daya beli konsumen, sementara konsumen menyesuaikan pengeluaran mereka dengan apa yang mereka anggap layak. Akibatnya, barang dan jasa dialokasikan secara efisien, memenuhi kebutuhan pasar. Tanpa harus ada pengaturan formal, invisible hand mengarahkan seluruh proses sehingga sumber daya digunakan seoptimal mungkin. Lebih dari itu, konsep ini membuktikan bahwa walaupun keputusan individu seringkali tampak egois, hasil kumulatifnya adalah kesejahteraan bersama. Produsen yang berusaha meningkatkan kualitas produk mereka untuk bersaing, pada akhirnya memberi manfaat bagi konsumen melalui produk yang lebih baik dan harga yang lebih terjangkau. Konsep invisible hand diperkenalkan oleh Adam Smith, seorang ekonom dan filsuf Skotlandia yang pada abad ke-18 menulis karya monumentalnya The Wealth of Nations. Di dalam buku tersebut, Smith menggambarkan bagaimana kompetisi dan interaksi antara konsumen dan produsen menciptakan pasar yang dinamis tanpa memerlukan regulasi pemerintah yang berlebihan. Smith percaya bahwa ketika orang-orang bertindak demi kepentingan pribadi mereka, mereka secara tidak langsung menciptakan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ia menunjukkan bahwa produsen yang termotivasi untuk meraih keuntungan akan terus berinovasi dan menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah, sementara konsumen mendapat keuntungan dari pilihan yang lebih luas dan harga yang lebih kompetitif. Meskipun istilah invisible hand sering dikaitkan langsung dengan Adam Smith, pemikiran tentang bagaimana pasar dapat mengatur dirinya sendiri sebenarnya sudah ada sebelum masanya. Namun, Smith berhasil menyusun gagasan tersebut menjadi teori yang komprehensif dan logis. Pandangan ini dianggap revolusioner karena pada masa itu, banyak yang percaya bahwa pemerintah perlu mengatur ekonomi secara ketat. Adam Smith memberikan landasan bagi pemikiran ekonomi pasar bebas yang bertahan hingga kini. Selama berabad-abad, konsep ini terus berkembang dan mempengaruhi kebijakan ekonomi di seluruh dunia. Di negara-negara dengan ekonomi pasar bebas, peran invisible hand sangat jelas terlihat dalam bagaimana pasar bergerak secara dinamis, mengikuti perubahan supply dan demand. Perdagangan bebas, kompetisi sehat, dan inovasi adalah bukti bahwa invisible hand masih sangat relevan hingga saat ini. Invisible hand tidak hanya bekerja di tingkat makro, tetapi juga sangat terasa dalam keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Saat kita berbelanja, memilih produk dengan harga lebih murah atau lebih efisien, kita sebenarnya sedang memberikan sinyal ke pasar. Pilihan kita mempengaruhi produsen untuk menyesuaikan harga,
kualitas, dan jenis produk yang mereka tawarkan. Sebagai konsumen, kita mungkin tidak menyadari bahwa tindakan sederhana seperti memilih satu produk dibanding yang lain dapat menggerakkan seluruh mekanisme pasar. Namun itulah cara invisible hand bekerja. Dalam setiap keputusan, setiap transaksi, ada dampak yang lebih luas terhadap penawaran dan permintaan secara keseluruhan. Sebagai contoh, ketika banyak konsumen mulai menunjukkan minat terhadap produk-produk organik atau ramah lingkungan, produsen dengan cepat beradaptasi dengan memproduksi lebih banyak barang-barang tersebut. Mereka mungkin juga memperkenalkan inovasi baru untuk mengikuti tren permintaan konsumen tanpa adanya kebijakan pemerintah yang memaksa mereka melakukan itu. Invisible hand lah yang secara alami mendorong mereka untuk berinovasi. Selain itu, invisible hand juga bekerja ketika konsumen bereaksi terhadap perubahan harga. Jika harga barang tertentu naik, konsumen akan mencari alternatif lain yang pada gilirannya menekan produsen untuk menurunkan harga atau meningkatkan kualitas barang agar tetap kompetitif di pasar. Dalam dunia bisnis dan investasi, memahami konsep invisible hand memberikan keuntungan yang besar. Pebisnis yang memahami dinamika supply dan demand akan lebih siap menghadapi fluktuasi pasar. Mereka dapat merespons dengan cepat terhadap perubahan permintaan, menyesuaikan harga, dan memperbaiki kualitas produk agar tetap relevan dan kompetitif. Membaca sinyal pasar adalah kunci untuk bertahan di pasar bebas yang selalu berubah. Misalnya, perusahaan yang memahami bahwa permintaan akan produk teknologi tinggi meningkat tajam dapat berinvestasi lebih banyak dalam riset dan pengembangan. Mereka tahu bahwa tangan yang tak terlihat akan memastikan permintaan tersebut terus memacu pertumbuhan industri selama mereka mampu mengikuti inovasi. Demikian juga bagi investor, memahami prinsip invisible hand membantu mereka mengidentifikasi peluang di sektor-sektor yang sedang berkembang pesat. Ketika sektor teknologi berkembang tanpa regulasi yang berlebihan, investor dapat melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dengan menempatkan modal mereka pada perusahaan-perusahaan yang inovatif dan efisien. Selain itu, invisible hand juga membantu bisnis menemukan cara untuk mengoptimalkan sumber daya. Bisnis yang mampu memahami preferensi konsumen akan lebih mudah menentukan strategi pemasaran dan produksi. Mereka dapat memanfaatkan efisiensi yang dihasilkan dari mekanisme pasar dan menciptakan produk atau layanan yang paling sesuai dengan keinginan pasar. Pada akhirnya, invisible hand yang diperkenalkan oleh Adam Smith tetap menjadi fondasi penting dalam ekonomi modern. Pasar bebas, dengan segala dinamika supply dan demand, mampu mengarahkan sumber daya dengan efisien, menciptakan inovasi, dan menjaga keseimbangan tanpa perlu intervensi yang besar dari pemerintah. Dengan memahami prinsip ini, kita tidak hanya dapat menjadi konsumen yang lebih bijak, tetapi juga dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam bisnis dan investasi. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini memberikan wawasan baru, dan sampai jumpa di video berikutnya.